Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar pelajar Islam Indonesia dan Dewan Dakwah Kalimantan Selatan mengadakan buka puasa bersama pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 di Banjarmasin. Acara penting dari buka puasa tersebut adalah tausiah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Khair Amrullah. Berikut tausiahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak membela kebenaran, untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Hukum Allah tegakkan, hukum Allah tegakkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana siyaman li'ibadihil mu'minin wa ja'ala layaliyahu qiyaman li'ibadihil mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat iman dan Islam yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, serta nikmat umur dan kesehatan yang masih kita miliki, sehingga sampai dengan hari ini kita masih bisa bekerja, beraktivitas dan beribadah dengan baik. Dan saat ini kita bisa berhadir bersama-sama di tempat ini dalam acara buka puasa bersama Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia dan Dewan Dakwah Islam Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Mungkin pada saat ini ada di antara Bapak, Ibu, saudara kita, teman dan sahabat kita, tetangga kita yang sedang ditimpa musibah atau dalam keadaan sakit, terbaring di rumah maupun di rumah sakit, sehingga tidak dapat bekerja, beraktivitas dan beribadah dengan baik. Kepada mereka kita doakan agar lekas terjaga aktivitas dan beribadah dengan baik. Kepada Bapak, Ibu, saudara kita, kawan dan sahabat kita, tetangga kita yang telah membawa kita berpulang ke rahmatullah, saat ini mereka sedang berada dalam kubur, alam barzah, alam penantian hingga tibanya hari kiamat nanti. Kepada mereka juga kita doakan agar dilapangkan kubur mereka, terhindar dari fitnah dan siksa kubur, dijadikan kubur mereka taman dari taman surga, dan selanjutnya mereka mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga dan segala kenikmatannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Nikmat dan anugerah Allah yang terbesar kepada kita, yang wajib kita syukuri, bahwa kita telah ditakdirkan menjadikan Islam sebagai tuntunan dan pegangan hidup kita. Dan kita meyakini pula bahwa Islam adalah agama yang paling sempurna, yang dapat mengatur seluruh kehidupan, bukan hanya tapi sampai ke akhirat. Islam dapat mengatur segala aspek kehidupan, baik secara pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Sementara di era modern sekarang ini masih ada di antara orang yang mengaku beragama Islam tetapi masih meragukan tentang agama Islam sendiri. Dia mengatakan bahwa Islam ini tidak sempurna, malah Al-Quran pun tidak sempurna. Ini sepertinya kembali ke zaman jahiliyah lagi. Mereka orang pintar, tapi jahil dalam pemahaman terhadap agama. Kembali ke zaman jahiliyah dulu. Abu Bakar, Abu Lahab, dan Abu yang lainnya. Mereka orang pintar, tapi jahil dalam pemahaman terhadap agama. Bagi kita tentu kita adalah Allah sebagai Rabb kita, Islam sebagai agama kita, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul kita, dan Al-Quran sebagai pegangan hidup kita. Maka apabila akidah seseorang kuat dan mantap, akan rajin beribadah. Apabila seorang rajin beribadah dengan ikhlas dan karena Allah Subhanahu wa taala, akan menghasilkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Akidah, ibadah, akhlak tidak bisa dipisahkan, saling berkaitan. Ilmunya disebut tauhid, fikih, tasawuf. Sebutannya Islam, iman, ihsan. Orangnya disebut dengan mukmin, muslim, muhsin. Saudara sekalian, kenapa ada orang yang rajin ibadah? Ia sholat, puasa, zakat, berhaji, malah hampir tiap tahun berumrah. Tapi kenapa akhlaknya masih kurang baik? Berarti ada yang salah dalam ibadahnya. Pertama, mungkin ibadahnya tidak ikhlas karena Allah, ingin mendapat pujian, ingin dilihat, ingin didengar, mungkin ingin mendapatkan sesuatu, jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Yang kedua, mungkin ibadahnya bisa sesuai dengan yang diajarkan dan dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dalam kesempatan tazkirah hari ini, ulun tidak menyebut tausiah. Kalau nasihat itu terlalu tinggi. Saat yang hadir saat ini banyak para tokoh, ulama. Saya waktu disampaikan Anda dari Inggris, Pak Ayah ceramah, ulun tidak bisa menjawab. Beberapa hari bertanya lagi, sanggup baca Allah? Saya baca Allah. Ya, insya Allah. Ini adalah 3 hari yang lalu mengingatkan. Jadi saya mencoba saat ini untuk membawakan 10 menit, mungkin secuil dari kesempurnaan ajaran agama Islam itu. Yang pertama tentang ukhuwah. Ini kita buktikan saat ini, kita kembali menjadi ukhuwah kita yang mungkin beberapa tahun ada yang hari ini tokoh kita, senior kita, Pak Kamazani hadir. Saya ibu dan dengan ibu kami kuliah sama-sama di Malang S3. Sudah mulai lah. Banyak tokoh-tokoh hadis ini. Ada 2 dokter, wakil ketua, ada dokter Martini, dokter Soekarni. Kemudian dari Martapura ada kawan-kawan kita Ustaz Mukhiyah dan Ustaz Jamaan. Dari kota ada di Lembaga Kajian Ustaz Luansa dan yang lainnya. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang berhubungan dengan silaturahmi ini. Pertama firman Allah ayat Al-Hujurat surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudara kamu kalau ada terjadi pertikaian, agar jangan terjadi permusuhan. Bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat. Itu ayat Quran yang pertama. Kemudian hadis Nabi yang berbunyi, la tadkhulul jannata qati'un.
tidak akan masuk surga orang yang memutuskan, yakni memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. Sangat kuat hadis ini. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Silaturahmi juga dapat meluaskan rezeki dan memanjangkan umur. Rasul bersabda, "Man sarrahu ayyustalahu fi rizqihi wa ayyusalahu fi atharihi fal yasir rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari, bukan riwayat Ahmad dan Baihaqi. Jadi masalah umur itu hak prerogatif Allah, bisa ditambah. Allah yang tahu dari segi hitungan. Tapi banyak orang yang umurnya berberkah. Umurnya pendek hitungannya, tapi berkahnya sangat panjang. Imam An-Nawawi itu umur beliau 45 tahun saja. Lahir 631, wafat 676. Tapi 8 tahun sampai sekarang masih diingat. Kitab-kitab beliau dipelajari. Beliau hidupnya banyak dihabiskan untuk menuntut ilmu, kemudian ilmu dituangkan untuk mengarang kitab-kitab yang hari ini sangat bermanfaat bagi kita. Tidak kurang dari 40 judul kitab yang beliau karang. Baik itu masalah hadis, fikih, bahasa, akhlak dan lain-lain. Nah kemudian hadis lagi mengatakan, la yahillu lil muslimin an yahdira akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fa ya'idu hadha wa ya'idu hadha wa khairuhum alladhi yaqulu salam. Hadis dari Abu Daud. Tidak dihalalkan. Kalau tidak halal itu mafhum halalnya haram. Haram bagi seorang muslim memboikot saudaranya sesama muslim di atas 3 hari. Ini layalin malam sama dengan 3 hari. Apabila mereka berjumpa, yang satu melingkan mukanya ke kiri, yang satu ke kanan, ada beberapa taguran, berdapat meninggal karena ada masalah. Kalau kita bertaguran karena berdapat, sebenarnya ada masalah, sehingga ada bertaguran, ada persapaan. Kemudian sepahawankan itu pada barawaan. Yang lebih baik antara keduanya adalah yang lebih dahulu menegur dengan salam yang baik. Nah, silaturahmi juga terlihat dalam berjabat tangan atau bersalaman. Tadi ada yang mengatakan hampir 2 tahun lebih kita silaturahmi kurang melaksanakan. Kemudian jabat tangan pun terjadi kelihatannya. Karena khawatir terpapar virus itu. Ada yang bersalaman pakai ini aja. Siapa yang ada kan? Dia ada sampai salaman bisa. Daripada nah hadis ini mengatakan ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasahafani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidak ada 2 orang muslim yang bertemu kemudian berjabat tangan kecuali akan diampuni dosa-dosa mereka berdua itu sebelum mereka berpisah. Diampuni sebelum berpisah. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Yang pertama silaturahmi mungkin ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan hari ini. Yang kedua, ajak Islam tentang saling mendoakan. Saling mendoakan. Itu ajaran Islam. Dalam kehidupan sehari-hari sering kan kita jumpai melihat atau pengalaman kita doakanlah ulun. Dulu doakanlah ulun. Ustaz doakan ulun. Pak Kiai doakan ulun. Saling mendoakan dalam kebaikan.
Rasul pernah mencontohkan masalah mendoakan ini. Dalam kitab Fiqhus Sunnah, saya Sabik menulis dalam bab talab doa minal musafir fi mawadin khair. Meminta doa kepada orang yang musafir di tempat-tempat yang baik. Kalau di sana seperti itu kan di Madinah ada Raudhah, di Makkah ada Multazam atau ada sesuatu yang pintu Baitullah, ada Makam Ibrahim, ada Pasaian, ada Arafah, itu tempat-tempat yang disebut. Kalau Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar berkata, beliau berkata, "Istazantun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil umrati." Aku pernah minta izin kepada Rasulullah untuk berumrah. Fa'adzanani, maka Rasul izinkan. Wa qala, Nabi bersabda, "La tansana ya akhi bi du'aika." Jangan engkau lupakan doakan kami, wahai saudara. Nabi minta doakan umat di tempat-tempat yang baik tadi. Saling mendoakan itu terdapat dalam ucapan salam yang hanya ada dalam agama Islam. Kalau agama lain kan selamat pagi, siang, sore. Jadi selamat itu pagi aja, siang. Tapi kalau assalamualaikum, selamat dunia akhirat. Malah ada yang pagi pak, apa ya pagi? Selamat pagi pak, malam pak. Nah kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin bab salam beliau mengatakan seseorang dianjurkan memberi salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat ini mengandung 3 rangkaian doa. Pertama, semoga keselamatan. Kedua, rahmat Allah. Ketiga, barakah Allah. Menurut beliau kalimat itu diucapkan dalam bentuk jamak meskipun kita disalamkan satu. Sementara dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi juga menyebutkan ada 3 jenis ucapan salam yang bisa digunakan sebagai sapaan atau doa terhadap sesama muslim. Pertama, Assalamualaikum. Betul, harus benar ucapan Assalamualaikum. Kadang-kadang kita Assalamualaikum, Assalamualaikum, tidak benar. Assalamualaikum. Dijawab Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, dan Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang menerimanya dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 85 Allah berfirman, "Wa idza quyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha." Apabila kamu dihormati dengan satu penghormatan, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balasan dengan yang serupa. Yang dimaksud penghormatan ini adalah ucapan salam, Assalamualaikum. Pemahaman ayat di atas adalah apabila seorang memberi salam dengan ucapan Assalamualaikum, jawabannya akan tidak Waalaikumsalam. Tapi untuk yang lebih baik ditambah warahmatullah, tambah lagi wabarakatuh. Bila orang menyampaikan Assalamualaikum warahmatullah, paling tidak sama, kalau tambah wabarakatuh. Apabila orang bersalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya sebaiknya sama. Yang kedua, kadang-kadang orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita menyatakan Waalaikumsalam. Itu pelit namanya. Orang mendoakan dia 3, selamat, rahmat, barakat, kita selamat ya. Nah, dalam sebuah hadis Imam dari Imran bin Husain radhiyallahu berkata, seseorang datang kepada Nabi dan mengucapkan Assalamualaikum. Dijawab oleh Nabi, kemudian duduk. Nabi bersabda 10. Kemudian datang lagi yang lain mengucapkan memberi salam
Nabi menjawab, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Nabi menjawab, kemudian Nabi mengatakan 20. Kemudian yang ketiga datang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab, duduk. Nabi bersabda 30. Dari hadis ini dapat dipahami, seseorang yang bersalam dengan ucapan Assalamualaikum dapat 10 nilai kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi dapat 20 nilai kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 nilai pahala kebajikan. Nah, dalam ajaran Islam bersalam itu hukumnya sunnah dan yang menjawab itu wajib. Adab mengucapkan salam. Abu Hurairah radhiyallahu dari Abu Hurairah Rasul bersabda, orang yang berkendaraan memberi salam kepada yang berjalan, orang yang berjalan memberi salam kepada yang duduk, rombongan yang kecil kepada rombongan yang besar. Ini riwayat Bukhari Muslim. Kemudian Imam Bukhari menambahkan yang muda kepada yang lebih tua. Ini berapa menit? Kasih 20 menit ya. Yang ketiga dalam ajaran Islam yang sempurna itu adalah amal ibadah kita ini lagi Ramadan ini. Daripada Allah itu menyuruh kita, membawa kita ke surga, amal ibadah kita itu dilipat gandakan. Nilai amal manusia di sisi Allah itu paling tidak ada 7 macam. 2 macam mendapat ganjaran yang pasti, yaitu seseorang yang di akhirat nanti bertemu dengan Allah mendapat ganjaran surga karena dia telah menyembah Allah dengan ikhlas dan tidak pernah mensekutukan Allah. Al-Quran surah Al-Buruj ayat 11. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Ini pasti. Amal ibadah. Kemudian amal yang pasti kedua adalah seseorang yang bertemu dengan Allah di akhirat nanti mendapat siksa neraka karena ingkar kepada Allah dan mensyirikkannya. Al-Quran surah Al-Baqarah 39. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulai ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, kata Allah, mereka penghuni neraka dan mereka kekal di dalam selama-lamanya. Kemudian 2 amal yang mendapat ganjaran setimpal. Semisal yang pertama, seseorang yang berbuat maksiat dihukum sesuai dengan perbuatan maksiatnya. Allah berfirman surah Al-An'am ayat 160, Man ja'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Dan barang siapa membawa perbuatan yang jahat, maka dia diberi pembalasan. Kecuali seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Membawa perbuatan jahat dibalas setimpal dengan kejahatannya. Allah itu adil, seadil-adilnya. Di hadapan Allah, para malaikat Allah yang mereka menimbang tidak bisa disogok, dijual akan dilaksanakan dengan seadilnya. Tidak seperti lembaga hukum kita di Indonesia, bisa dibeli. Allah tidak akan merugikan. Kemudian barang siapa yang menginginkan atau berniat mengerjakan kebaikan tetapi tidak sempat dia mengerjakan, mendapat satu kebaikan juga setimpal. Berniat supaya nama ada duit menyumbang, tersempat meninggal kepada duitnya, dapat 1 pahala. Kemudian yang kelima, amal yang lipat gandakan 10 kali lipat. Firman Allah, Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang membawa amal kebaikan, amal baik, baginya pahala 10 kali lipat. Nah, itu Allah tuh ingin buat kita surga. Kita berniat melaksanakan kebaikan 1 sudah. Kalau dilaksanakan tetap 1. Dilaksanakan 10 kali lipat. Kemudian yang keenam, amal yang diganjar sampai 700 kali lipat. Yaitu orang yang melakukan hal yang dijalan Allah, pahalanya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Allah berfirman Al-Baqarah 261, Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sayabatin ambatat sanabil fi kulli sumratin mi'atu habbah wallahu yudhi'u man yasha' wallahu wasi'un alim.
perumpamaan orang-orang yang mendapatkan harta dari Allah seperti sebutir benih yang tumbuh menjadi 7 tangkai dan satu tangkai akan menghasilkan 100 buah. Jadi 700 kan. Allah melipat gandakan bagi siapa yang menghendaki dan Allah maha luas karunia-Nya bagi yang lagi maha mengetahui. Kemudian sabda Nabi, an-nafaqatu fil hajj kan nafaqati fi sabilillah, ad-dirhamu bi sab'imi'ati dirham. Nafkah yang dikeluarkan untuk berhaji seperti nafkah fi sabilillah, 1 dirham dibalas dengan 700 kali lipat. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Kemudian yang ketujuh, amal yang diketahui ganjarannya kecuali hanya Allah yang mengetahuinya, yaitu puasa di bulan Ramadan ini. Ibadah puasa hanya Allah yang mengetahui ganjarannya sesuai kualitas puasa yang dilaksanakan. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzihi." Setiap amal anak Adam adalah menjadi miliknya kecuali puasa. Puasa adalah milikku Allah dan aku yang akan memberi ganjarannya. Hadis dari Bukhari Muslim. Nah, kewajiban puasa ini hanya dipukulkan kepada orang-orang yang beriman. Wajib untuk mengetahui derajat keimanan seorang. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Jadi ibadah puasa itu diwajibkan pada kita orang beriman. Hai orang beriman, diwajibkan puasa atas kamu sebagaimana diwajibkan puasa atas orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, semoga agar supaya kamu bertakwa. Jadi puasa ini belum tentu untuk menuntut takwanya, tergantung kualitas puasa kita. Bisa dapat takwa dan tidak. Karena Allah la'allakum aja, semoga, mudah-mudahan, tidak pasti. Nah, tergantung kualitas puasa kita. Barangkali atas dasar inilah Imam Al-Ghazali rahimahullah mengklasifikasi puasa itu menjadi 3 tingkat. Puasa awam, puasa awas, hawasul awas. Puasa awam itu puasa kebanyakan orang yang hanya menahan haus, lapar, tidak berhubungan intim suami istri siang hari, tidak menahan apa yang membatalkan pahala puasa. Tidak seperti ini, seperti yang disinyalir Nabi, kan min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'al puasa. Para banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kemudian yang hawas, selain tadi yang awam, juga menghindari dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa, yaitu al-kadhibu, dusta, al-ghibatu, menyebarluaskan aib dan keburukan orang lain, an-namimah dan domba sehingga membuat permusuhan, al-yaminul gumus, sumpah palsu, kemudian wan nazir syahwat, memandang dengan syahwat. Nah, kalau yang khusus itu di samping yang 2 tadi, kita selalu menjaga hati, iman, akidah, dan selalu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasa yang kita inginkan. Karena Allah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang buat puasa Ramadan karena imannya dan mengharap dari Allah, diampuni dosa dan kesalahan yang lalu. Inilah yang kita inginkan. Hadis riwayat Muslim. Kita berharap puasa kita seperti ini sehingga nanti kita waktu berhari raya kembali kepada fitrah seperti anak yang baru dilahirkan, putih bersih tanpa rasa apa-apa. Inilah sekedar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.